Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang dalam bincang-bincang tentang, sekali lagi, tentang IKN. Semoga Anda semuanya tetap sehat, sukses, dan terus berkarya. Nah, kenapa kita harus membahas IKN lagi? Karena baru-baru ini dalam rapat antara Badan Legislasi DPR, Badan Legislasi DPR Balek. Di DPR itu ada ada unit kelengkapan DPR yang namanya Badan Legislasi yang membahas tentang program legislasi nasional. Maksudnya prioritas rancangan undang-undang mana yang akan dibahas pada tahun 2023. Nah, pada waktu itu rapat di Balek antara Balek dengan perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona, disepakati salah satu dari prioritas sekian banyak rancangan legislasi yang akan dibahas tahun 2023 yang diprioritaskan adalah, salah satunya adalah perubahan Undang-Undang IKN. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Jadi belum sampai setahun itu Undang-Undang IKN itu diundangkan, Februari tahun 2022. Sekarang tiba-tiba pemerintah meminta ada perubahan dari Undang-Undang IKN yang belum setahun itu. Nah, ini yang kemudian dibahas di dalam Balek tentang prolegnas antara Balek dan pemerintah tentang prioritas prolegnas tahun 2023. Kita tentu saja heran, takjub, dan ya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin undang-undang yang belum setahun disahkan, bahkan belum dilaksanakan. Nah, ini sekarang baru pembangunan kok, baru pembangunan awal, beberapa struktur pemerintahannya lah, sudah ada beberapa orang sudah ditunjuk, tapi core dari, inti dari undang-undang tersebut belum dilaksanakan pada dasarnya. Sekarang mau minta diubah. Kami dari Partai Demokrat dulu, Partai Demokrat pada waktu pembahasan undang-undang ini, akhirnya kami setuju, tapi dengan catatan yang panjang. Catatan yang panjang tentang bagaimana master plan-nya, bagaimana rencana pendanaan, anggarannya dari mana? Katanya kan ada dari investasi yang sudah antri katanya, atau dari APBN. Sekarang kita lihat dari APBN semua nih. Lalu kemudian bagaimana dengan time schedule-nya? Jangan buru-buru. Katanya tahun 2024 sudah mau berkantor di sana. Padahal yang namanya ibu kota negara, yang tempat kedudukan pemerintah pusat, itu kan ada persoalan dengan berangkatnya kementerian-kementerian, termasuk markas besar TNI, Mabes TNI, dan juga Polri. Belum lagi kami, bagaimana lembaga-lembaga negara lain juga harus ke sana. Transfer, pemindahan ASN dari Jakarta, DKI Jakarta ke ibu kota baru. Jadi banyak sekali yang namanya catatan-catatan dari Partai Demokrat terhadap Undang-Undang IKN itu. Dan catatan-catatan itu belum dilaksanakan. Karena memang masih baru nih. Sekarang mau diubah lagi. Pemerintah meminta mengubahnya. Padahal rancangan undang-undang IKN itu yang kemarin, itu datang dari pemerintah. Dan kemudian dilakukan secara terburu-buru. Kami bilang, ini jangan bisa terburu-buru kok. Ini hati-hati kalau terburu-buru. Benar saja, belum setahun sudah minta dilakukan perubahan. Pertanyaannya, atau paling tidak kesimpulan kita, berarti undang-undang yang kemarin disahkan pada bulan Februari 2022 itu dilakukan secara terburu-buru, gerusa-gerusu, bahkan mungkin saja juga ugal-ugalan. Ya kenapa? Karena belum setahun sudah minta ada perubahan. Berarti yang kemarin itu nggak sempurna, nggak jelas, nggak beres. Entah alasannya apa untuk melakukan perubahan itu. Tapi yang jelas bahwa tidak dipikirkan dengan baik-baik. Kalau dipikir dengan baik-baik kan kita tidak berkutat lagi dengan legislasinya. Tapi bagaimana implementasi dari undang-undang itu?
Bahkan kalau kami Partai Demokrat juga bicara tentang bagaimana nasib DKI yang ditinggalkan, bukan lagi jadi ibu kota negara. Mestinya juga itu dibahas. Tapi kan pemerintah mau main gusa-gusu, tiba-tiba langsung semua mau diundangkan. Dan ternyata belum setahun sudah mau diubah lagi. Persoalannya kenapa? Saya khawatir bahwa perubahan-perubahan ini karena ada orang yang datang lihat-lihat kemudian di situ lalu dia nggak suka ini atau dia suka begini, ya suruh ganti lagi nih, suruh atur lagi kembali segala macam. Lalu Anda bisa Pak, itu mesti pakai mengubah undang-undang, ya ubah undang-undang. Saya khawatir kalau ini ya persis dengan ada kawan saya bikin rumah, ya dia bikin aja sesuai dengan keinginannya, nggak pakai arsitek apalah segala macam. Setiap kali dia meninjau rumah itu, ada lagi dia suka. Oh ini, saya mau begini lagi di sini. Habis itu dia bilang lagi, oh ini saya nggak mau. Padahal sudah dibangun nih, dirombak lagi di sini, dirombak lagi di situ. Akhirnya rumahnya menjadi tambal sulam. Jadi juga, tapi tambal sulam nggak jelas bagaimana bentuknya. Kenapa? Ya tiba masa tiba akal tanpa perencanaan yang baik. Ya, saya khawatir kalau kemudian IKN ini yang mestinya dipikirkan dengan baik secara saksama, dirancang master plan-nya, dirancang kebutuhan-kebutuhannya, pendanaannya, pembangunannya, time schedule-nya, lingkungannya, berbagai macam proses transfernya, kementerian-kementerian, jaringan penduduk yang ada nanti juga di sana. Kenapa? Bagaimanapun mereka harus ada sekolah, ada perumahan, ada tempat hiburan, segala macam dirancang dengan baik. Baru kalau semua dibicarakan secara publik, bahkan dibicarakan secara publik. Lalu ahli-ahli perkotaan dan segala macam. Setelah itu baru semua sudah beres, kita sudah sepakat segala macam, baru kemudian kita undangkan. Sehingga begitu sudah diundangkan, pemerintah silakan jalan mengimplementasikan. Memang namanya undang-undang juga selalu undang-undang yang hidup. Saya juga mengerti itu. Saya juga selalu, dulu kerjaan saya juga bikin undang-undang. Dan saya tahu undang-undang tidak pernah bisa langgeng sampai selama-lamanya. Tapi paling tidak ada masa waktu yang cukup untuk undang-undang itu dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. Baru kemudian kalau ternyata ada kelemahan-kelemahan atau ada hal-hal yang perlu diperbarui lagi, kita revisi. Biasanya makan waktu. Makan waktu 5, 10, 15, 20. Bahkan RUU KUHP atau KUHP itu baru mau dibangun, baru mau direvisi karena padahal itu dari zaman Belanda. Nah, itulah sebabnya mengapa Partai Demokrat menolak usulan perubahan undang-undang ini yang dimasukkan ke dalam Prolegnas 2023. Karena itu saya bangga sebagai kader Demokrat bahwa kami menolak bersama-sama dengan PKS, Nasdem abstain. Tetapi tetap saja dimasukkan dalam Prolegnas karena partai-partai lain yang sekarang ini mendukung pemerintah itu mendukung. Jadi tetap dimasukkan di dalam Prolegnas. Tapi cara-cara begini inilah yang harus kita ubah di kemudian hari. Cara-cara yang tidak benar dalam perumusan undang-undang dan prosedur penetapan atau pembuatan undang-undang yang juga menjadi kebijakan nasional. Ini yang tidak benar. Karena itu, walaupun ini nanti dimasukkan dalam Prolegnas dan suatu ketika akan dibahas dalam bentuk rancangan undang-undang yang sudah jelas, tentu kita akan membahasnya lagi. Itu aja yang bisa kita lakukan sekarang ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di pemerintahan bisa lebih punya hati, punya pikiran yang jernih lah. Gak ada ilmunya itu. Gak ada ilmunya itu.
undang-undang belum setahun, belum dilaksanakan, tiba-tiba mau dulu. Kecuali kalau undang-undang pertama yang disahkan itu memang nggak benar. Kalau itu udah benar, pertanyaannya mengapa dulu kemarin diundangkan? Saya juga terlibat dalam undang-undang politik, begitu juga otonomi daerah. Ada waktu, tenggat waktu agar supaya kita laksanakan. Setelah itu dilihat, dievaluasi. Baru kemudian kalau ada revisi, kita bisa revisi lagi. Tapi jangan dengan tambal sulam, sesuka-sukanya. Siapa yang ada yang suka ini dibikin suka lagi ini. Karena ada satu orang menentukan, mungkin ada satu orang sesuai dengan seleranya. Ini atau tadi, pokoknya ayo jalan aja dulu, nanti kita perbarui lagi. Ya, tambal sulam. Padahal katanya kita mau bikin sebuah ibu kota negara yang ideal, yang kalau kita lihat dia punya rencananya, katanya mau bikin yang modern, mau bikin yang lebih daripada yang lain-lain, segala macam. Dari segala macam segi. Ternyata kita lihat tidak direncanakan dengan baik. Saya khawatir. Udah sampai setahun lagi. Kalau ini kemudian direvisi, udah sampai setahun lagi sebelum Pak Jokowi berakhir masa jabatannya, direvisi lagi. Karena itu tadi, setiap kali ada yang meninjau, ada orang yang kemudian pergi meninjau-ninjau di sana, lalu kemudian dia lagi, ada suka ini, tidak suka ini, disuruh ubah lagi, dan termasuk undang-undangnya. Janganlah kita membangun ibu kota negara yang baru itu dengan cara tambal sulam, sembrono, gerusa-gerusu seperti itu. Karena itu terus terang, ini saya sendiri belum tahu juga apa saja yang mau diubah lagi ini. Karena ini kan baru prolegnas, dimasukkan di dalam prolegnas. Kita belum baca rancangan undang-undang yang mau diubah, lakukan perubahan itu. Ini merupakan topik tersendiri nantinya. Saya cuma mengatakan bahwa nggak lazim undang-undang belum setahun diubah lagi, kecuali kalau ada persoalan di undang-undang tersebut. Lah kalau ada persoalan di undang-undang tersebut, loh kenapa kok kemarin diundangkan? Kenapa nggak dengar suara-suara partai oposisi seperti kami, Partai Demokrat? Mestinya pemerintah juga mau mendengar. Nggak usahlah kalau tidak mau mendengar partai oposisi, dengarlah para ahli, rakyat, dan segala macam. Lakukan diskusi publik dengan baik. Jangan rusak-rusak. Kalau tidak, ya nanti kita tidak tahu nasibnya kayak gimana. Kayak ini. Itu aja. Concern kita paling tidak sebagai warga negara. Ya terkaget-kaget dengan tiba-tiba mau perubahan lagi. Secara tiba-tiba juga. Demikian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua baik-baik saja.